Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Awalia Hertanto, kelas 1B dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. 1. Hakikat iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dan rizki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berhijab pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia. Surat Al-Anfal ayat 74. Dalam ayat-ayat yang pertama, Allah menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut. Keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepadanya, tidak pula meminta hajat kecuali kepadanya. Mereka mengetahui Dialah semata yang mengatur kerajaannya tanpa ada sekutu. Mereka menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat, rukun, dan sunnahnya. Mereka adalah orang mukmin yang benar-benar beriman. Allah menjanjikan mereka derajat yang tinggi di sisinya, sebagaimana mereka juga memperoleh pahala dan ampunannya. Kemudian, dalam ayat yang kedua, Allah menyifati para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik muhajirin maupun ansor, dengan iman yang sebenar-benarnya, karena iman mereka yang kokoh dan amal perbuatan mereka yang menjadi buah dari iman tersebut. 2. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Ilmu sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan sesuatu yang nisbi, ada tapi tidak ada, tahu ada tetapi ada. Tetapi yang pasti adalah ilmu itu satu kewajiban yang tidak boleh dipertikai, karena terdapat bukti dan dalil yang pasti semuanya mengetahui. Akhir-akhir ini, satu fenomena yang ditemui yang membuat kita ketahui bahwa kadang-kadang seseorang tidak paham dengan ilmu yang dipelajarinya. Untuk apa ilmu digunakan? Akan bagaimana bila mengamalkan ilmu itu? Fenomena klasik, tapi tetap membuat kita tidak habis berpikir. Belajar, mencari ilmu kadang dijadikan formula belaka, karena maruah harga diri, atau bahkan desakan dari pihak orang lain, orang tua, suami, istri, desakan majikan, dan lain-lain lagi. Pada akhirnya, ilmu tidak meresapi dalam diri, tidak meninggalkan bekas, bahkan mungkin tidak menjadikan diri lebih baik. B. Iman. Iman pula melahirkan penyaksian mata hati atau musyahadah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap pandangan kepada segala perkara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya." Surat An-Nisa ayat 136. C. Amal. Amal merupakan satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman, karena kebenaran iman dapat dilihat amal soleh seseorang. Allah bersumpah, "Demi sesungguhnya manusia itu rugi andai beriman tanpa amal." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." Surat Al-Asr ayat 1-3. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani.
Berdasarkan bukti dan dalil di atas, tidak sempurna iman dan ilmu seseorang itu melainkan dengan disulami dengan amal yang terhasil kefahaman dan ilmu, dan penyatuan yang hadir hasil penyaksian bahwa ianya benar dan hasilnya. Anggota badan itu yang bergerak demi merealisasikan ilmu dan iman dengan amalnya. Dan yang keempat, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Di antara keyakinan yang benar tentang iman adalah bahwasannya iman dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Pembicaraan tentang masalah iman merupakan salah satu perkara penting yang mendasar. Bahkan ini merupakan dasar akidah seorang muslim. Salah dalam memahami keimanan bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam keharaman, kebid'ahan, bahkan bisa berujung kekafiran. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi atau merusak keimanan diantaranya: 1. Berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. 2. Tidak mau memperhatikan ayat-ayat kaumiyah dan syariah. 3. Sedikitnya amal soleh. 4. Melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi, kesimpulannya adalah orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut. Keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepadanya, tidak pula meminta hajat kecuali kepadanya. Orang-orang beriman menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat, rukun, dan sunnahnya. Keimanan seseorang dapat bertambah karena bertambahnya amal soleh dan keyakinan, dan berkurang karena berkurangnya hal tersebut. Di dalam kehidupan kita, iman mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu dan amal. Dapat dikatakan, iman tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa amal sesat, amal tanpa ilmu taklid. Secara susunannya, kadangkala ia terlalu dipertikai akan kepentingan untuk menyusunnya dan menyatakan ilmu itu dahulu dari iman, dan ada menyatakan iman dahulu dari amal. Apapun yang pasti, ketiga ini berkait antara satu sama lain. Sifat-sifat orang yang bertakwa pun dapat ditentukan dengan keimanan dan amal ibadah salah yang dikerjakan selama hidupnya. Dalam memahami keimanan bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam keharaman, kebid'ahan, bahkan ia berujung kekafiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.